Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum mukminin jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, karramakumullah. Ayat yang kita bacakan sebentar ini adalah surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Pada intinya ayat ini membicarakan berkah. Barakah ini asal penyebutannya. Lalu ke dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan berkah atau berkat, karena akhirnya tak marbutah, maka kadang ketika berhenti, kalau dibaca dengan teks aslinya berkah, tetapi dalam EYD, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan menjadi berkat. Dan ini dipakai juga dalam bahasa kita, bahasa Minangkabau, barakai, ya mungkin barakai, kalau kurang tepat ya maafkan penyebutannya. Berkah, kata berkah adalah kata penting. Dalam beberapa kesempatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyangkutkan harapannya dan perbuatannya kepada berkah. Dalam contoh, 3 bulan atau 2 bulan menjelang bulan Ramadan, yakni bulan Rajab, lalu bulan Sya'ban, kita sekarang di hari yang ke-18 bulan Sya'ban, lalu di bulan Ramadan. Ketika di bulan Rajab, Nabi menyebut-nyebut berkah ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami berkah di bulan Rajab, juga berkah di bulan Sya'ban. Lalu poin ketiganya, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke Ramadan. Beliau tidak menyebut lagi berkah untuk bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu penyebutan lainnya adalah syahrun mubarak, bulan berkah. Ada seorang sahabat datang kepada beliau, lalu Nabi melihat di jari jemari beliau itu asarus safar, ada bekas-bekas kuning. Biasanya ketika ada bekas-bekas kuning itu menunjukkan orangnya baru pesta.
Lalu Nabi bertanya, tazawwajta? Anda sudah menikah ya? Naam ya Rasulullah, ya saya sudah menikah. Kata Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, baik suka maupun duka. Laka itu suka. Terjemahan literalnya bagimu. Li. Dalam kajian tata bahasa Arab, la-nya itu, li-nya itu harfu jar. Huruf jar yang menunjukkan kepemilikan. Lillahi ma fis samawati, li-nya itu milik. Lillahi rabbil alamin, menunjukkan kepemilikan yang menguntungkan. Lalu ada ala atasmu, itu yang merugikan, menimpa. Tapi yang jelas, baik datang yang menguntungkan setelah menikah atau yang merugikan, hendaknya berkah. Keuntungan yang berkah, kerugian yang berkah, maksudnya tidak sampai mempengaruhi kepada hubungan perkawinan. Jadi tidak karena belanja tidak cukup, lalu seorang istri pergi ke pengadilan. Kalau dulu istilahnya dalam bahasa hariannya minta posah, sebenarnya khulu', kini istilahnya cerai CG, cerai gugat. Atau seorang laki-laki pergi ke pengadilan mengajukan CT, cerai talak. Jadi karena urusan itu nggak sampai mempengaruhi itu. Demikian juga kalau karena yang menguntungkan, juga tidak memberi pengaruh kepada perkawinan. Dulu waktu sakit-sakit setia, tapi sekarang sudah kaya tidak setia lagi. Ya. Ini yang berkah tetap terpertahankan. Kajian ini sebenarnya terus terang saya pun pernah mengaji ini dulu. Di sini ustadz-ustadz lain sering juga mengaji berkah. Lalu apa poinnya pada kesempatan ini? Yang hanya tinggal beberapa menit lagi. Poinnya bagaimana mengimplementasikan berkah itu. Itu lagi. Itu poinnya. Bagaimana menerapkannya? Ketika mau makan, Nabi menyuruh kita berdoa, Allahumma barik. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan. Maka kalau merujuk kepada teorinya, berkah itu kan bermanfaat. Beri kami manfaat dari makanan ini. Jadi bagaimana kita, ya kalau istilah sekarang mungkin disebut kajian kita ini living berkah. Bagaimana supaya menerapkan hidup berkah itu? Mulai dari makan dulu. Makan. Yang berkah itu adalah makan yang bermanfaat, tidak terbuang-buang. Mungkin kemarin ada yang pergi ke pesta atau hari Sabtu besok, karena biasanya kita di perkotaan ini pada umumnya pesta itu di hari libur, bahkan hari Sabtu dan hari Ahad, walaupun sudah ada satu-satu sekarang yang memilih di luar hari itu dengan alasan ya orang bisa sambil ya hampir bisa dipastikan orang hadir. Lalu kita menemukan hidangan berbagai macam, beragam, tentu hidangan yang pilihan semuanya, yang enak-enak semuanya, yang selera kita semuanya. Bagaimana kita membatasi diri, mengambil yang bisa kita makan, tidak sampai tersisa. Begitulah berkah.
Agaknya Bapak dan Ibu-ibu yang senior seperti saya ke Padang tahun 1981, masih ditemukan ada tradisi yang nggak baik. Ketika pergi ke rumah makan, lantas diminta tambuh ciek, tapi justru tidak dimakan, disiram saja. Pernah terjadi dulu. Akhir-akhir ini memang sudah layak yujad, hampir nggak ditemukan lagi. Tapi yang jelas ketika banyak makanan, ya langsung kumpulkan, akhirnya tidak termakan. Demikian juga di Ramadan, dipersiapkan karena lapar di siang hari, lantas dipersiapkan berbagai makanan, akhirnya terbuang-buang, berarti tidak berkah. Bagaimana membatasi diri soal makanan? Demikian juga minum. Ini yang fatal, minum. Kata Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ketika ada kesimpulan yang menjadi teori sumber kehidupan itu air, maka ini dia ayatnya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami berikan kehidupan untuk semuanya dari air. Air, bagaimana perlakuan kita kepada air? Ya, mungkin kadang kita ada mengambil air dalam kemasan. Ya, bisa kemasannya dalam botol, dalam gelas. Lantas itu hendaknya air yang sudah kita dihabiskan. Jangan dibuang-buang. Terutama dalam keramaian. Coba kita perhatikan. Kadang ada yang hanya sepertiga diminum. Selebihnya terbuang. Berarti tidak berkah. Ini perlu diterapkan. Ya, maaf, saya coba menerapkan itu di rumah. Ketika ada tamu, lantas saya hidangi air yang dalam kemasan. Ketika masih banyak, saya sampaikan, maaf Pak, ini masih ada airnya. Bukan karena segan kepada orang itu, enggak. Tapi karena mau mengamalkan Al-Quran. Berkah. Ini coba kita terapkan ini. Jadi living berkah. Ini dia. Kalau teorinya sudah seperti saya sampaikan tadi. Saya juga sudah berulang kali. Atau sudah pernah menyampaikan di sini. Ustadz kita sering menyampaikan berkah. Tapi bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini lagi yang perlu. Tidak teori-teorinya lagi. Tapi implementasinya. Baik mulai dari kehidupan kita sendiri. Bersama orang lain. Beramai-ramai. Di mana dan kapanpun. Semoga ilmu yang bermanfaat itu kita dapatkan dengan jalan bisa betul-betul memberi hidayah kepada kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.